Ada yang seperti Siti Khadijah, cara mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada seperti Siti Aisyah, ini ada seperti Siti Saudah. Banyak-banyak nama-nama istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syafi'in afdala manzilatan 'inda Allah yaumal qiyamah minal Qur'an." Artinya tiada daripada sesuatu yang terlebih memberi syafaat akan seseorang pada Allah Ta'ala di dalam hari kiamat daripada Quran. Jadi Quran ini memberi syafaat di yaumil qiyamah. Nah, awal hendak sakaratul maut dahulu itu dibacakan surah Yasin itu dan surah Ar-Ra'du. Maka orang yang garing lawas, apalagi sudah lambat dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala, itu bacakan surah Ar-Ra'du kada lawas insyaallah. Bukan hendak lagi lakas mati kada tinggi, artinya mudah kalau rohnya itu nyaman. Surah Ar-Ra'du di dalam kubur itu dengan berkah surah Tabarak, pulang mengamalkan Tabarak sebagian malam. Tabarak ini bagusnya kawani lawan sajadah, dibaca setelah maghrib. Barang siapa membaca surah sajadah dan surah Tabarak setelah salat maghrib, antara maghrib dan isya, kada taka setelah isya, itu dapat pahala bertamu Lailatul Qadar. Meskipun di luar Ramadan, apalagi dalam Ramadan. Itu kata jatuh biar. Mungkin setelahnya itu nak baca Yasin lagi biar anak Waqiah kan. Namun kawah hafal pun itu dua surah itu. Jadi bila di perjalanan kita baca terus. Dan surah Sajadah ini bila kita amalkan semasa hidup setiap malam, maka akan menjadi nauman di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Mana itu panasnya luar biasa. Kita mengamalkan itu naum. Jadi Quran itu beri syafaat. Di siratal mustaqim kena pulang dan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga itu dua surah aja lagi yang kita baca, yaitu surah Thaha lawan surah Yasin di dalam surga. Surah-surah yang lain enggak ada lagi. Itu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran ini memberi syafaat, memberi syafaat. Syafaat itu bahasa kita pertolongan, mulai di dalam kubur sampai bahkan nang sudah dalam kubur pada awal lagi kita menghadiahi kawitaan itu jadi pertolongan, jadi lampu di dalam kubur itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, yang terlebih afdal ibadah umatku yaitu membaca Quran. Karena Quran ini berataan lengkap, tasbihnya ada, zikirnya ada, salawatnya ada, di dalam Al-Quran. Wa afdalu ummati hamalatul Quran, dan ada riwayat hadis lain, soal paling afdal umatku hamalatul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Ini ada mungkin lagi ya sudah tua ini menghafal Quran dah. Sebenarnya niat pian aja lagi katanya. Ini kita sibuk tadi bang lah, awal macam-macam sudah. Yang paling mudah lah bagi pian yang sudah umur ke atas itu, kalau hendak menghafal Quran, kalau hendak kadang ada itu seayatnya itu ulah 100 kali seayat. Hari ini alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam, sampai kamu tasbih. Malam esok pulang, dzalikal kitabu la raiba fih, dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Itu jadi baca Quran juga. Ada yang begitu tamat kan ya, sampai ingat. Tinggi alam esoknya pulang 3 malam sudah 100 malam pian 100 ayat. Setahun pian hafal surah Al-Baqarah. Namun ingat juga yang terdahulu.
Ya Allah ya Rabbi, ya jangan paling lambat. Seandainya kita menghafal Quran seayat sehari 20 tahun hanya tentang. Kalau sudah menghitung enggak? Kalau 2 ayat sehari 10 tahun. Kalau salah sehari itu 3 tahun. Ya Allah ya Rasulullah. Kalau hendak maning katakan kan membaca sudah bisa, gitu. Atau kemudian kita memahami Al-Quran, ini apa Quran itu pian nukar nang terjemah, baca seayat pahami itu nyaman hati, biar seayat semalam dosa apa lawas 5 menit biar hendak. Ini kan ada tuh petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada paham tak akan lawan guru yang bin ada menuntut ilmu. Khususnya bini-bini mau menyakan kada tahu, mohon maaf ulat supaya nyaman biar tinggi. Mungkin sudah orang kuliah jadi kuliah subuh tak. Apa ini binian haid jadi bersih misalnya jam 6 belum maghrib lagi, jam 6 belum maghrib, kan maghrib setengah 7 lawan jam HP itu bersih jam 6. Jadi bebersih mandi wajib, yang mau mandi wajib karena Allah Ta'ala hasil aja sudah berantaan itu kan. Misalnya ada yang khusus haid misalnya lah gitu, contoh mandi bersih maghrib hari sekalinya sembahyang maghrib. Nah jadi bukan hanya sembahyang maghrib yang, tapi sembahyang asar, sembahyang zuhur itu dikata juga, digawe juga. Nah beundur, anak aja dia diundur, digawe juga. Karena asar itu biar bersih itu sebelum maghrib. Satu. Yang kedua, asar itu waktu zuhur daruri. Nah ini perlu lejarakan anak-anak pian tinggi. Makanya banyaknya aja 3 butik, banyak lagi biar kita sembahyang sudah semingguan. Ilmu fikihnya kayak itu. Dan ada salah-salah alimong tadi lah, itu perlu ilmu gitu. Ya Allah ya Rabbi. Itu anak kebanyakan bini-bini kada tahu. Gitu. Kita kata awal alasan gena akhirat ya Allah, ulun kada tahu. Ulun kada tahu ya Allah. Alasan kada tahu, kada diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita hidup di lingkungan para ulama. Ada kawan. Ada kawan. Seandainya dia hidup di hutan, nah itu bisa diampuni Allah Ta'ala. Sebutin hadisnya 2. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Artinya yang terlebih baik di antara kamu itu orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar akan dia. Jadi kita bisa ajarkan kepada anak, ajarkan kepada cucu, bahkan itu penting banget nih juga. Anak tuh hendak minta duit, suruh baca sasurah barang. Nya kada hafal kita irit, misalnya kada hafal surah Inna a'tayna jaringena. Nenggana apa nya kada kayak itu kada baca Quran kanakan ngene. Ulun itu dia. Alhamdulillah banyak sudah surah-surah itu hafal anak. Meskipun baca Quran dia bisa lagi nya. Jangan dia bisa lagi. Lakas sedikit, jadi orang di bawah 7 tahun itu hanya sistem menghafal. Bahkan kan bisa berpandir itu lantaran ngecek undang kita pandir. Seandainya anak kita itu kita bawa ke Makkah atau ke Inggris, ini bisa bahasa Inggris. Ajak mendengar. Jadi aja misalnya sudah bisa minta duit ya. Ayo baca surah dulu. Surah apa ya? Minta. Misalnya Al-Kautsar bacanya sampai semua ulang-ulang. Ayah julung. Kada kayak itu ada julung tuh dia nangis. Sama si asal Banjar. Dulu jadi sidin, aku nak nukar bakso aja dulu jadi sidin lah. Apa dia baca dulu Quran sajus. Mana jadi sidin sahut baksonya buka. Ini adiknya apa jadi kayak itu. Akhirnya sidin apa berkat didikan kawitan hafal Quran sidin jadi imam Masjidil Haram. Ini Masjidil Haram ini masalah kan nyaman kan imam jadi imam pada di negara.
Kenapa nah kagak wirid? Bah imam jadi imam itu kan boleh kayak lagi. Tentu kan di Makkah Madinah tuh gitu. Gitu.